yakni Agnes Monica. Selamat pagi, Agnes. Pagi. Iya, Agnes, ini kenapa diboyong Agnes ke dalam studio ini? Karena ada kaitannya dengan Amerika sedikit, bisa cerita dong sedikit. Ada kaitannya dengan Amerika. Probably karena sebentar lagi saya akan berangkat ke Los Angeles untuk menjadi salah satu host red carpet di American Music Awards 2010. Tapi mungkin alasan lainnya adalah karena Barack Obama itu sendiri adalah salah satu tokoh yang sangat menginspirasi saya dalam hidup saya. Iya. Gitu. Dan Agnes selain artis atau talenta yang berbakat, sohor yang berbakat ya, juga berencana untuk kuliah politik di Amerika ya? Sedang kuliah mengambil distance education, political science di Oregon State University. Jadi bisalah kita berkomentar sedikit tentang politik. Tapi nanti dulu ya, sekarang ada Anies Baswedan, tapi masih dalam perjalanan pemirsa, dan kami masih menunggu yang bersangkutan. Bapak Anies Baswedan, pengamat politik yang juga Rektor Universitas Paramadina Jakarta. Dan pemirsa, sambil menunggu pukul 9:50, saya ingin mereview sedikit tentang peristiwa kemarin. Peristiwa yang menurut sebagian bangsa Indonesia mungkin penting. Penting apa? Karena ternyata Presiden Amerika Serikat jamuan makan malam bukan makanan yang mewah-mewah, tapi cukup nasi goreng dan bakso. Seperti apa? Mari kita saksikan berikut ini. In Menteng Dalam 40 years ago, I could never imagine that I would one day be hosted here at Istana Negara. Never mind as President of the United States, I didn't think I would be stepping into this building ever. Ya, luar biasa ya. Mengaku sebagai anak Menteng. Tapi ini tadi paketnya salah putar. Harusnya paket tentang bakso. Mungkin nanti produser bisa mengangkat kembali paket tentang bakso. Seperti apa sih Obama itu begitu antusias datang ke jamuan makan malam kenegaraan tadi malam. Bukan untuk sesuatu yang mewah. Ya, tapi cukup nasi goreng dan bakso. Kalau menurut Agnes Monica sendiri, apa sih artinya gitu? Ya, pastinya itu berhubungan sama memori ya. Dan jarang loh orang bisa menyebutkan bakso ya dengan logat Indonesia dan kita semuanya. Baru tadi kita bahas ya. Baru tadi kita bahas. Ya itu luar biasa. Cuman ya pastinya artinya semoga kedatangan Barack Obama ke Indonesia bukan hanya kita ingat dengan jamuan makan malamnya aja ya, bukan hanya kita bicara masalah bakso terus, tapi kita bisa melihat dia sebagai satu tokoh yang sangat menginspirasi ya. Artinya dia juga membuat satu political statement yang luar biasa tentang yes we can, dreams and visions yang selama ini dia bawa selama dia menjabat sebagai the first African American President of the United States. Presiden Amerika Serikat. Sosok yang sangat karismatik. Iya. Mungkin kita dengarkan dulu audionya, sudah terdengar atau belum ini? Nah, ini dia. Luar biasa. Terima kasih. Thank you so much. Thank you everybody. Selamat pagi. Nice. It is wonderful to be here at the University of Indonesia, to the faculty and the staff and the students, and to Dr. Gumilar Rusliwa Sumantri, thank you so much for your hospitality. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you for this wonderful welcome. Thank you to the people of Jakarta, and thank you to the people of Indonesia. Pulang kampung nih. Iya, ini kalau dilihat ya terlepas dari impromptu dan lain sebagainya, kalangan muda di depan dia menyalami dan lain sebagainya. Ada pesan tertentu? Agnes dulu deh yang muda ini. Young generation ya. Ya, for me as young generation, sebagai salah satu young generation ya, aku ngelihat Barack Obama itu sebagai satu sosok yang memberikan hope, and that's exactly what the world needs gitu kan, especially for young people gitu. Maksudnya di speech-nya dia ngomong masalah unity, tentang religious tolerance, Bhinneka Tunggal Ika, pluralism and everything.
luar biasa sekali gitu, karena masa ini juga sekali lagi seperti sebuah reminder untuk orang-orang Indonesia bahwa seharusnya pluralism bukan lagi menjadi sebuah isu, tapi harusnya jadi sebuah kekuatan gitu. Seperti tadi dia bilang kan, unity is more powerful than division gitu di speechnya dia. Ya luar biasa banget ini. Speech yang sangat inspiring untuk anak-anak muda, terutama anak-anak muda di Indonesia yang ya sorry to say lebih banyak orang yang pesimis daripada yang optimis gitu. Tapi dengan kedatangan kehadiran dia di Indonesia, aku rasa itu jadi sebuah reminder yang luar biasa powerful. Bagi sebagian yang pesimis, mudah-mudahan jadi optimis gitu ya. Dan optimis jadi lebih optimistik lagi gitu. Tapi kalau seandainya kita bicara tentang kata-kata populer yang disebutkan oleh Obama, pulang kampung nih gitu misalnya, apa kesan dari Agnes? Ya, honestly for me itu mungkin cuman kayak sebuah political statementnya dia untuk creating a sense of belonging aja ya. Karena maksudnya biar gimana, orang kalau udah ada sense of belonging pasti untuk menyampaikan pesan-pesan itu pada akhirnya jadi lebih terasa dekat. Cuman kalau buat aku mungkin sendiri it's not the main point. It's not the main point. Main points dari speech-nya dia itu adalah ya dia beliau memberitahu masalah itu ya, maksudnya all the religious tolerance, all the pluralism. Aku sampai nyatet di sini dia bilang bahwa unity is more powerful than division, and then dia bilang juga masalah I believe then and I believe now that we do have a choice. Jadi aku nggak salah deh melihat Barack Obama itu sebagai salah satu tokoh yang sangat menginspirasi aku dan hopefully untuk anak-anak muda yang lain. Ada satu yang menarik di sini. Obama menampilkan ingin sesuatu yang dia ingin dilihat sebagai sosok yang pop, sosok yang populer. Nah, kalau kita bicara sosok pop, sosok populer, saya ingin nanya ke Agnes, penting ya? Penting ya? Penting ya? Iya, pastinya itu ini ya, salah satu kelebihan being under the spotlight adalah kita punya sarana untuk bisa ngomong langsung, untuk bisa berbicara, untuk bisa berkomunikasi langsung harusnya tanpa jarak dengan banyak orang. Artinya kita bisa ya TV, media, surat kabar, magazines, sekarang Twitter, Facebook, ya kan semuanya. Artinya mungkin ya pastinya perlu ya, artinya to have that strength of media untuk bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Gitu. Dan satu lagi yang mungkin aku juga bisa tambahin adalah ini kita lihat pesawatnya sudah ditutup ya pintunya, siap-siap untuk berangkat. Silakan Agnes. Ya, Barack Obama itu sendiri sebenarnya seperti voice of the minority yang mungkin sering dilupakan gitu kan, atau voice of diversity gitu, karena being Barack Obama itu sendiri dia sendiri sebenarnya adalah produk dari pluralisme ya kan, karena ayahnya dari Kenya, kemudian ibunya sendiri juga half English, half German, kemudian ada Irishnya juga. Jadi mungkin pada akhirnya orang banyak yang bisa relate to him personally gitu. Dan itu buat aku satu advantage menjadi who he is right now. Dan luar biasa sekali bahwa aku sekarang semakin realize bahwa sekarang ini the world by the end of the time we all speak the same language, which is the language of dreams and visions, no matter religion kita apa, race kita apa, kita mau Chinese atau Indonesian atau Americans, tapi tetap yang paling penting adalah pluralisme yang tadi disampaikan oleh Obama tampak sekali. Dia mengatakan bahwa Masjid Istiqlal adalah artinya kemerdekaan, dibangun oleh arsitek yang bukan Muslim, yang beragama Kristen. Lalu kemudian dia di situ ingin menyampaikan sesuatu bahwa pluralisme agama dan kemudian teroris itu bukan Islam dan lain sebagainya. Ya, kalau Agnes sendiri melihat dari sisi pluralisme itu. Nah, mungkin karena aku sendiri mungkin I can speak for myself ya di sini on my behalf, karena aku sendiri sebenarnya adalah Indonesian born Chinese gitu. Artinya so called minority gitu kan, so called minority, dan saya sendiri juga beragama Kristen. Tapi ya sekali lagi saya bisa membuktikan bahwa di Indonesia ini I don't think that would be a problem anymore gitu, karena aku punya fans yang juga orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, orang Katolik, dan nggak pernah jadi sebuah masalah untuk aku strive for the best. Agnes kan sudah, ini kita lihat dulu gambarnya. Kita lihat pesawat Air Force One, pesawat Presiden Amerika Serikat
mulai meninggalkan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur ya, untuk kemudian berangkat menuju Seoul, Korea Selatan. Agnes dulu, kalau tadi orang Amerika yang ke Indonesia, sekarang Agnes kurang dari 2 pekan lagi ke Amerika. Tadi orang Amerika yang ke Indonesia, sekarang orang Indonesia yang ke Amerika. Agnes, pertama kali saya ingin tahu kok bisa sampai diundang di sana pertama kali, kemudian setelah itu pertanyaan kedua saya, apa yang Agnes akan lakukan di sana? Mungkin terkait dengan Indonesia. Oke, ya pastinya pada saat lagi pertama kali saya di kontak sama manajemen saya. Jadi orang dari The Cloud Productions-nya itu adalah sebuah production house yang memang menangani American Music Awards, Golden Globe Awards. Itu kontak kakak saya, dan kebetulan memang kakak saya sendiri adalah manajer saya sendiri. Ya, jadi director of my own management gitu. Di situ mereka bilang kalau mereka tertarik untuk mengundang saya menjadi salah satu host red carpet di American Music Awards, dan pada saat waktu itu saya cukup kaget gitu ya, maksudnya really, maksudnya ya. Kok bisa tahu gitu? Nah itu dia gitu, itu dia, dan ternyata memang Indonesia benar dipilih kan? Nah itu dia, makanya mereka nggak pernah secara langsung kasih tahu saya alasannya kenapa, tapi itu membuktikan kalau memang benar the world is getting more flat every day dengan internet gitu kan. Mereka mungkin ngeliat di YouTube dan lain sebagainya, mereka juga bilang sama saya kalau mereka ngeliat di YouTube terus udah gitu mereka cari informasi tentang saya. Jadi mungkin ini juga salah satu reminder juga buat teman-teman saya, anak-anak muda, bahwa kita punya kesempatan yang sama untuk sukses di luar gitu. Jadi jangan pesimis dulu gitu. So it's a good reminder. Kalau ke depan nanti kurang dari 2 pekan Agnes akan ke Amerika, apa yang kira-kira Agnes akan bawa? Mungkin misi dari Indonesia. Sebenarnya gini ya, mungkin kalau masalah apakah nanti di sana aku akan ngomongin tentang Indonesia, atau apakah aku di sana, banyak yang nanya apakah di sana aku akan pakai batik, apa aku pakai kebaya. Sebenarnya itu semua kan hanya artificial ya, artinya semua yang di depan gitu. Sebenarnya aku menjadi Agnes Monica aja sebenarnya aku sudah orang Indonesia, jadi aku sebenarnya nggak perlu lagi tambah-tambahin aku mesti ngomong soal Indonesia. Of course I'm gonna speak about Indonesia a little bit, tapi just to be there, menjadi orang Indonesia aja pasti mereka udah nanya sendiri kok gitu. Jadi yang paling penting adalah prestasinya, and it speaks for itself. Baik negeri ini. Thank you for the bakso, the nasi goreng, the emping, the kerupuk, semuanya enak. Thank you very much. Obama mengaku sangat menikmati jamuan makan malam tersebut. Obama yang pernah menghabiskan masa kecilnya selama 4 tahun di Indonesia memang sempat sangat akrab dengan makanan masa kecilnya yang akhirnya bisa ia cicipi lagi itu. Tim Liputan RCTI melaporkan. Saya ke Agnes dulu nih. Agnes, bakso, nasi goreng, penting ya untuk itu ya? Ya makanya semoga nanti yang diingat oleh bangsa Indonesia bukan hanya diplomasi baksonya aja ya, tapi bahwa ide-ide yang sebenarnya dibicarakan oleh Barack Obama di speech-nya sebenarnya ide-ide yang sudah ada di Indonesia gitu. Seperti tadi Obama ngomong masalah pluralisme, religious tolerance, segala macam, semuanya sebenarnya kita udah ada, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kemudian dia juga membawa sebuah harapan yang tentang dreams dan tentang visions gitu ya, bahwa no matter mau apapun religion kamu, mau apapun ras kamu, kamu tetap bisa strive for the best. Dan itu juga sudah ada, ide itu juga sudah ada di Indonesia, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tapi yang mungkin sekarang jadi pertanyaan, kemana gitu, kemana? Pada kenyataannya banyak sekali orang-orang yang lupa sama ide-ide tersebut gitu. Padahal sebenarnya harusnya kita speak the same language, which is the language of dreams and visions. Final statement, mungkin sudah saatnya kita menjadi reminder terhadap bangsa kita sendiri gitu. Artinya
kita harus bisa jadi reminder untuk orang-orang di sekitar kita, sesama bangsa Indonesia. Jangan sampai kita reminded oleh orang yang bahkan bukan bangsa kita, oleh ide-ide yang sebenarnya sudah ada di Indonesia, seperti Bhinneka Tunggal Ika, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jadi buat aku sebenarnya kalau mau ngomong masalah patriotisme, orang yang tidak patriotik justru adalah orang-orang yang tidak mengindahkan itu, bukan orang-orang yang sering ngomong bahasa Inggris. Karena Barack Obama pada saat lagi ngomong bahasa Indonesia juga nggak ada orang Amerika yang bilang dia tidak nasionalis, ya kan? Jadi let's focus on that gitu. Let's focus on reminding each other bahwa ide-ide inilah yang sebenarnya menjadikan bangsa Indonesia. Baik, jadi kesimpulan sebenarnya satu, mudah-mudahan pidato Obama tadi tidak hanya menjadi sebuah hiburan bagi kita semua, tapi menjadi suatu tindakan yang nyata berikut implementasinya di tengah badai apapun. Kita tunggu realisasi Sama-sama.